You said never let me go. You said never let me go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Offshore Banks. Langsung saja, di sini saya sebagai pemateri pertama bernama Sinta Nuriyah, NIM 19050022224, akan membahas tentang pengertian daripada offshore banks. Offshore banks secara sederhana didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan dalam bentuk bank yang berlokasi di luar negara tinggal dan tidak diregulasi oleh bank sentral tempat bank tersebut didirikan. Jika seseorang bertempat tinggal di Australia, maka suatu bank yang berada di Amerika Serikat menjadi offshore banks bagi nasabah tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang tinggal di Amerika Serikat, maka sebuah bank yang berada di Australia menjadi offshore banks baginya. Perseorangan maupun perusahaan dapat membuka rekening pada bank ini. Mereka dapat membuka rekening pertama mereka di offshore banks berdasarkan pertimbangan kebijakan pembebanan pajak atau kerahasiaan perbankan yang diterapkan oleh masing-masing offshore banks. Dua hal tersebut merupakan hal yang umum menjadi pertimbangan utama bagi para nasabah. Ada banyak alasan suatu negara memberikan izin untuk mendirikan offshore banks dan offshore financial centers. Pada umumnya, negara hanya memperbolehkan pendirian offshore banks dan offshore financial centers di daerah perbatasan negara. Di antara alasan tersebut adalah agar memudahkan dalam mengakses pasar internasional dan memperkenalkan salah satu elemen dalam memaksimalisasi persaingan di dalam sistem keuangan dalam negeri. Dua hal ini juga merupakan dampak ekonomi offshore banks terhadap negara tempat didirikannya. Demikian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Dewanti, NIM 190502227. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari saudari Sinta Nuriyah, yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif dari offshore banking. Dampak positif maupun negatif selalu menjadi bagian dari adanya offshore banking pada diskusi keuangan kontemporer dan debat akademis. Sistem offshore banking dipercaya sebagai suatu sistem perbankan yang melegalkan tindak kejahatan keuangan internasional pada nasabahnya, seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan lain sebagainya. Di sisi lain, sistem perbankan ini berkontribusi beberapa hal positif kepada negara, seperti memiliki arus investasi penanaman modal asing yang deras, di mana hanya melayani modal asing, bukan modal dalam negeri, dengan suku bunga yang kompetitif. Offshore banking dapat lebih merangsang pertumbuhan investasi karena sangat dibutuhkan perusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Apriyadi, NIM 190502257. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerahasiaan perbankan, di mana kerahasiaan perbankan dapat didefinisikan sebagai satu kewajiban yang harus dilindungi dan dijaga secara profesional oleh lembaga keuangan dan tidak akan mengungkap informasi keuangan nasabahnya kepada pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan agar nasabah merasa aman dengan kerahasiaan atau privasi yang telah diberikan kepada lembaga keuangan bank. Informasi atau data keuangan nasabah sudah sepatutnya dilindungi secara legal dan tidak diberikan kepada pihak lainnya. Meskipun kerahasiaan bank dipahami oleh masyarakat luas, lembaga keuangan yang dimiliki oleh nasabah, implementasinya berbeda pada tiap negara. Informasi keuangan tersebut termasuk di dalamnya adalah jumlah tabungan nasabah, investasi dalam bentuk saham, asuransi, dana pensiun, pinjaman, dan informasi berkaitan dengan jaminan yang telah dimiliki nasabah.
Hal tersebut tidak boleh diberitahukan kepada pihak lainnya tanpa izin yang sah. Selain informasi keuangan nasabah, kerahasiaan bank juga berkaitan dengan informasi mengenai barang yang telah dibeli nasabah. Bahkan kecenderungan politik nasabah juga dapat dimasukkan ke dalam kerahasiaan bank dengan hanya melihat catatan transaksi perbankan. Mungkin cuman itu penyampaian dari saya. Selebihnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Zahri. Kurang dan lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanatul Ulia, NIM 190502244. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suaka pajak atau bebas pajak. Penelitian di tahun 2009 menemukan bahwa sekitar 15% dari negara-negara yang ada di dunia adalah negara yang menerapkan suaka pajak atau bebas pajak. Untuk sebuah negara yang memiliki populasi penduduk di bawah 1 juta jiwa, potensi menjadi negara suaka pajak atau negara bebas pajak meningkat dari 26% menjadi 61%. Mayoritas negara yang menerapkan suaka pajak ini datang dari negara-negara kecil yang makmur dan memiliki lembaga pemberi kebijakan yang berkualitas. Kebijakan suaka pajak dapat menarik nasabah asing dari luar negeri untuk menyimpan dana yang mereka miliki dalam jumlah besar ke dalam negara tersebut. Uang tersebut berasal dari uang hasil transaksi ilegal maupun legal. Sehingga suaka pajak adalah salah satu solusi bagi mereka dalam memaksimalkan keuntungan yang mereka peroleh dari aktivitas keuangan dan bisnis yang telah dilakukan. Kebijakan suaka pajak pada suatu negara bagi nasabah asing bukan hanya karena tidak adanya pembebanan pajak pada penghasilan mereka, namun juga karena regulasi suaka pajak memperbolehkan nasabah untuk melakukan penghindaran pajak dari negara tempat mereka tinggal. Penghindaran pajak adalah hal yang dilakukan oleh para nasabah yang tidak ingin membayar pajak berdasarkan regulasi pemerintah di suatu negara. Materi dari Saudara Agus Apriyadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari, NIM 190502262. Materi tentang kerahasiaan bank. Dari kerahasiaan bank harus dipahami bahwa kerahasiaan perbankan dimaksudkan untuk melindungi informasi keuangan nasabah. Namun tidak dipungkiri pula bahwa ketatnya kerahasiaan bank dapat memudahkan adanya tindakan kriminalitas atau kejahatan keuangan, seperti pencucian uang. Pencucian uang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang ada. Pada giliran selanjutnya, hal ini juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Ketika tindak kejahatan keuangan ini berkaitan dengan offshore banks yang sangat mengutamakan kerahasiaan bank, masyarakat akan semakin yakin bahwa jenis perbankan ini adalah perbankan yang mendukung dan memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan keuangan. Salah satu hal yang membuat nasabah tertarik untuk menyimpan dana mereka di offshore banks adalah ketatnya kerahasiaan bank yang ada di sana. Mungkin cuma itu penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Rahmat Hidayat, NIM 190502234. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang offshore bank license, di mana offshore bank tidak diregulasi oleh bank sentral yang ada di suatu negara. Namun hal tersebut akan berarti perbankan ini dapat melakukan aktivitas bisnisnya tanpa adanya pengawasan dari pihak lain. Offshore bank diwajibkan memegang lisensi yang disebut sebagai offshore bank license. Lisensi ini merupakan lisensi internasional yang memperbolehkan sebuah offshore bank untuk melakukan aktivitas perbankannya secara internasional. Offshore bank license dapat didefinisikan sebagai sebuah lisensi yang diberikan kepada offshore bank untuk melakukan aktivitas bisnis perbankannya hanya dengan nasabah yang berada di luar negara pemberi lisensi tersebut dikeluarkan, dan menggunakan mata uang yang spesifik selain mata uang dalam negeri tanpa bank tersebut didirikan. Untuk memperoleh offshore bank license ini,
offshore bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan pihak pemberi lisensi yang berada di suatu wilayah yurisdiksi. Perencanaan bisnis perbankan adalah hal terpenting yang harus dipersiapkan oleh offshore banking sebelum memperoleh sebuah lisensi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.